Halo Sobat Prestis, kembali lagi bersama saya Vanili. Kali ini saya berada di kantor Prestis Property and Living, ditemani oleh narasumber spesial, yaitu Bro Roni Gunawan. Halo Bro. Halo. Bro Roni ini merupakan pastry chef dan juga owner dari Bodas Cafe, tepatnya kafenya di Jalan Talaga Bodas nomor 64. Cafe ini memiliki spesialis di bidang dessert. Boleh ceritakan sedikit Bro? Ya, saya Roni Gunawan, saya pastry chef dan juga owner dari Bodas Coffee and Dessert Bar. Kami memiliki spesialisasi di bidang dessert yang mengusung konsep French and Japanese, di mana kita memiliki teknik-teknik Prancis yang kami padukan dengan rasa-rasa dari Asia. Memiliki tekstur yang sangat lembut dan juga tidak terlalu manis, sehingga pada saat kita memakannya pasti membuat ketagihan. Kita memiliki konsep taste, texture, dan artisan. Jadi saya memikirkan betul-betul bagaimana tekstur dan juga komposisi rasa dari setiap dessert yang saya ciptakan. Kira-kira gitu, Ci. Ya, saya udah penasaran ya sama kuenya Bro Roni. Rumah yang nyaman itu biasa dilengkapi oleh pantry yang fungsional juga ya, seperti yang ada di depan saya ini. Ini adalah pantry dari Kaguya dengan tipe modern minimalis, dan ini top table-nya itu dari Greece, dari Yunani, yang biasa disebut ini adalah batu volakas ya. Nah, menurut Bro Roni nih, dari segi baking spesialis, apa pendapatnya tentang pantry ini? Wow, saya pikir pantry ini keren sekali. Begitu fungsional dan begitu mewah, dan very simple. Saya pikir setiap orang yang memiliki pantry model gini di rumah pasti akan betah di rumah. Kita bisa bikin hidangan spesial di rumah buat dan keluarga tercinta ya tentu saja, dan pasti hidangannya juga akan berasa lebih enak, dan pasti kita akan semakin betah untuk selalu berkreasi dan berkarya dengan pantry yang begitu nyaman. Nah, ini memang memiliki konsep pantry-nya modern minimalis ya. Menjelang Imlek biasanya banyak keluarga yang menyediakan buah nanas nih sebagai simbol keberuntungan, prosperity, hoki ya di tahun yang baru, yaitu tahun macan. Nah, kali ini Bro Roni ingin membuat special cake berbahan nanas. Penasaran nih? Boleh Bro Roni? Kali ini saya akan membuat salted caramel pineapple cake. Cake ini spesial sekali, rasanya nggak pernah ada saya temui di toko-toko, ya. Dan ini memiliki tekstur yang sangat bervariasi. Kita bisa menikmati vanilla cake yang lembut dipadukan dengan baked pineapple yang segar, dan tentu saja dibalut dengan salted caramel yang gurih. Nah, itu saya akan membuat pada kesempatan kali ini dengan pantry yang wow, ini keren banget nih, Ci. Ya, thank you ya, Bro Roni. Oke, kita sama-sama akan simak bagaimana cara membuat salted caramel pineapple cake, di mana bahan-bahannya ini semua bisa sahabat Prestis simak di dalam deskripsi di bawah ini. Pertama-tama kita akan siapkan loyang 16 cm. Di sini saya udah poles loyangnya, tentu saja supaya nanti pada saat cake-nya dikeluarkan tidak lengket, ya. Ini saya simpan dulu. Kemudian kita siapkan unsalted butter di sini. Kita akan lelehkan unsalted butter ini. Bisa dilelehkan melalui microwave atau juga ke dalam panci seperti ini. Harum sekali nih. Ya, karena kita pakai unsalted butter yang premium, Ci. Pakai butter yang tidak asin ya. Asal leleh saja seperti ini. Cukup, kita matikan apinya.
Kemudian butter ini kita akan tuang ke atas loyang, kita akan siram. Kemudian setelah itu kita akan taburkan brown sugar. Ya, ini bukan palm sugar tapi brown sugar. Saya pakai brown sugar ini supaya mendapatkan tekstur dan rasa yang lebih gurih. Kita akan taburkan pakai tangan saja supaya saya bisa taburkan secara merata. Tapi sebelumnya kita akan tambahkan sedikit garam. Kita akan campurkan. Karena salted caramel tentu saja ada tekstur rasa-rasa asin. Saya ingin tambahkan sedikit lagi garamnya. Kurang lebih 1 gram. Kita akan taburkan secara merata ke seluruh bagian loyang. Nah, ini yang akan bikin rasanya jadi keras-keras gitu mungkin. Iya. Ini akan membentuk karamel nantinya pada saat kita baking. Kita taburkan secara merata ke seluruh bagian loyang yang tadi sudah kita taburkan unsalted butter yang sudah kita lelehkan. Setelah itu tentu saja kita akan siapkan nanas. Saya potong buah nanasnya menjadi seperti ini. Saya bentuk seperti bunga, Ci. Keren ya. Sehingga nanas ini kan melambangkan tadi prosperity, tapi juga saya ingin membentuk sebuah bentuk yang lebih menarik, ya. Tapi sebenarnya potongannya bebas saja. Kita susun nanas ini di seluruh bagian loyang yang telah kita taburkan dengan brown sugar dan unsalted butter. Ya. Jadi ini brownie ditata sedemikian rupa menyerupai flower ya, Iya. bunga ya. Cake ini teksturnya lembut banget, Ci, dan tidak terlalu manis. Jadi ada asam-asamnya, Ada asam-asam, seger-segernya, seger, ada gurihnya. Jadi rasanya lebih kompleks. manis, asin ya. Ya. Oke, gitu. Ya, very simple. Kita taruh dulu. Tidak terpakai di belakang. Oke, ini preparation yang pertama seperti demikian. Sangat simpel sekali. Kita sisihkan, kita akan buat adonan cake-nya. Kemudian adonan cake ini akan kita tuang ke atas pineapple yang sudah kita susun. Kita akan buat vanilla cake-nya. Kita sisihkan dulu ya. Yang pertama saya akan kocok. Di sini ada unsalted butter. Saya akan masukkan bersama gula. Kita akan kocok butter dengan gula ini hingga pucat dengan kecepatan sedang.
mengembang ya, Bro Roni? Nggak sampai mengembang, tapi sampai gulanya larut dan menjadi halus. Sambil menunggu, kita bereskan dulu. Ininya mau diayak ya? Nah, di sini saya akan siapkan tepung terigu protein rendah. Kemudian saya akan masukkan baking powder. Kita akan ayak. Kita sisihkan. Kita akan cek untuk butternya. Ini karena adonannya sedikit sih, jadi saya harus angkat supaya rapi. Kalau mixernya terlalu besar, kadang-kadang kan butternya suka nempel di pinggir. Kita bisa kita scrap dulu supaya dia berkumpul ke tengah. Kurang lebih kita mixer selama 3 menit. 3 menit. Kurang lebih seperti ini. Sampai gulanya larut. Setelah itu kita akan masukkan telur ya. Telurnya hanya 1 butir telur saja dan pastikan telurnya di suhu ruangan ya. Kita masukkan telur. Kita akan mixer kembali. Jangan khawatir, resep ini sangat mudah dan pasti anti gagal. Oke, mudah ya ini. Ya, ini mudah Tinggal sekali. campur-campur aja. Hanya tinggal campur-campur aja. Kemudian sambil ini di mixer, kita masukkan vanila.
Kita kocok telurnya hingga agak sedikit creamy dan agak sedikit mengembang. Karena saya pakai mixer besar, ini pasti nempel-nempel di pinggir. Jangan khawatir, kita rapihkan saja. Kita kocok sebentar lagi, kurang lebih 1 menit saja. Ini nggak usah terlalu lama. Nggak usah terburu-buru karena cake ini juga anti gagal. Cukup aman buat baking lovers yang pemula. Sampai seperti apa nih, Bro Roni? Kira-kira aja agak sedikit mengembang dan dia juga agak creamy gitu ya. Gitu. Ya, very simple. Kemudian setelah itu kita akan masukkan tepung terigu yang tadi kita sudah ayak ya. Kita akan masukkan sedikit-sedikit, setengahnya dulu. Kemudian kita akan mixer dengan kecepatan rendah dulu supaya tepungnya nggak terbang-terbang, Ci. Ya. Jadi jangan sekaligus ya? Jangan sekaligus. Kemudian kita masukkan kembali. Nggak usah terlalu lama, asal tercampur rata saja dengan kecepatan rendah. Kita rapikan dulu sedikit. Dan terakhir yang harus kita masukkan adalah susu dan sour cream. Terus kita masukkan susu. Dan ini dia sour cream. Kalau nggak punya sour cream, kita bisa ganti dengan Greek yogurt. Greek yogurt. Pakai Supaya ada rasa-rasa asam-asamnya ya? Supaya lembut juga dan juga agak segar sedikit. Terutama kalau pakai sour cream ini, nanti tekstur cake-nya akan lebih moist dan lebih creamy dan lebih lembut. Ini rahasianya justru yang pakai sour cream. Kalau cake zaman dulu kayaknya jarang pakai sour cream. Jarang ya. Kita aduk saja dengan kecepatan sedang sampai rata. Nggak usah terlalu lama, asal tercampur rata saja. Sebelum kita tuangkan, kita rapikan dulu ya. Saya aduk dulu sedikit. Pastikan kalau semuanya rata. Oke. Kita bisa singkirkan dulu ini ya, Ci. Ya, oke. Kita tuangkan adonan
cake tadi ke atas pineapple yang sudah kita susun. Sangat mudah sekali, Ci. Ini tinggal dicampur saja semuanya secara berurutan. Tiba-tiba bisa disulap menjadi cake yang enak, lembut. Cocok buat nemenin Imlek. Iya. Bersama sajian Imlek yang spesial. Betul. Kan kalau lagi acara Imlek itu biasanya sanak saudara, teman-teman, tetangga, semua pada datang painian ya. Iya. Dan ini sehat sekali. Iya. Karena kan homemade, tanpa pengawet, dan ini menggunakan buah yang melambangkan prosperity juga ya. Iya, betul. Oke, kita rapihkan. Di sini ada sendok, Ci. Kita bisa rapihkan pakai sendok ya sedikit ya, Iya. supaya rapi. Good. Oke, kita akan panggang cake ini selama kurang lebih 30 menit atau sampai cake-nya matang. Kita akan panggang di oven dengan suhu 175 derajat. Jangan lupa ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu. Di sini saya udah panaskan kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, kita akan panggang sama-sama selama kurang lebih 30 menit. Ya. Nah, Sobat Prestis, pineapple cake-nya sudah selesai nih. Udah nggak sabar nih saya mau nyoba, Bro Roni. Nah, sekarang saya berada di Tata My Room, di lantai 2 di Prestis Property and Living. Wah, ruangannya nyaman sekali ya, unik sekali dengan dekorasi yang nuansa Jepang. Iya. Rasanya comfort banget kalau kita kumpul sama teman-teman dan akan memberikan sebuah suasana yang beda ya, Ci. Iya, betul. Nah, memang Tatami Room ini didesain khusus untuk Sobat Prestis, tamu-tamu yang datang untuk meeting juga dan berkumpul bersama dengan teman tim Prestis juga, Bro Roni. Nah, balik lagi nih ke kue spesial ini, aku pengen banget nyoba. Harus dicoba. Wangi Kue banget ini, ya. tentu saja ini aromanya juga udah wangi banget ya, Ci. Lihat, ini sangat simple dan very elegant. Jadi buat sahabat Prestis yang males untuk dekorasi cake, lihat cake ini udah menjadi mewah dengan sendirinya. Nggak usah kita dekor lagi, supaya menambah kemewahan dan supaya lebih hoki nih, Ci. Iya. Saya tengahnya kasih gold. Wah, keren ya. Ini gold tuh bisa dimakan kan? Ini gold leaves yang bisa kita makan. Iya. Supaya makan cake ini semakin hoki. Wah, asik, semakin hoki. Kita potong ya, Ci. Iya. Saya tuangkan tehnya ya, Bro Roni. Oke. Ini pas banget kalau kita habis makan hidangan Imlek, ditemani dessertnya dengan pineapple cake ini. Yuk kita coba, Ci. Ya, kita coba ya. Ini memang atasnya nanas ini jadi ada Karamelnya ya. kayak apa ya, terbakar gitu ya. Iya. Jadi ada wangi-wangi kebakarnya gitu ya. Saya coba ya. Enak banget ya, lembut di dalam. Terus asam-asamnya kerasa banget. Jadi seger, nggak bikin enak. Nah,
Sobat Prestige yang penasaran ingin melihat langsung tatami room ini ataupun pantry dari Kaguya, silahkan datang ke Prestige Property and Living di Jalan Soka 2A. Ditunggu ya. Kita minum.